Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Abu Amar Fakih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami Abu Amar Fakih Channel di sini. Kita sekarang berada di Batu Malang ya. Ini di villa di Batu. Check-in di villa sekitar jam 1 siang ya. Jam 1 siang sudah cukup istirahatnya, dan ini sekitar jam 8 ya, jam 8 malam ya. Ini jam 8 malam kita keluar jalan-jalan. Kemana tujuannya ini? Ke alun-alun Kota Batu ya. Ini kita keluar ke alun-alun Kota Batu. Oke sahabat Abu Amar Fakih semua, sebelum menonton video kami jangan lupa kita laksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, terutama sebagai seorang muslim kita jaga sholat 5 waktu kita ya. Kemudian kita tambahi latihan beramal soleh, yaitu membaca Al-Quran alias ngaji, pahalanya luar biasa. Itu sangat utama, sangat penting bagi kita yang orientasinya hidup itu untuk akhirat ya. Kita sadari betul di dunia ini kita hanya mampir, kita outbound sejenak, kita mampir sejenak ya, kita outbound saja. Jadi tidak akan lama kehidupan kita di dunia, kita akan berakhir, kita akan meninggal, dan kita akan memulai hidup baru di akhirat, dimulai di alam kubur. Itulah hidup kita yang sesungguhnya. Tuh, orientasi kita saat hidup di dunia ini ya ke sana gitu. Jangan sampai di alam kubur nanti kita celaka, jangan sampai ya. Kita harus mewajibkan diri kita di alam kubur itu kita selamat, terlindungi ya. Lebih-lebih di akhirat, hidup yang kekal abadi, kita wajib menjadi seseorang yang selamat. Nah, kapan momen untuk mengusahai besok kita agar selamat ya? Momennya sekarang saat di dunia ini. Terutama kita jaga betul perintah-perintah Tuhan, dan kita jauhi betul segala larangan Tuhan. Dengan sabar setiap hari kita berusaha orientasi akhirat ya. Oke sahabat Abu Amar Fakih semua, kita masih di sepanjang perjalanan ya, di sepanjang perjalanan di Batu Kota Malang ini. Kita sedang menuju alun-alun Kota Batu ya. Inilah suasananya, suasana jalan raya menuju ke alun-alun Kota Batu dari arah ya Batu Hill, perumahan kami ya di Oro-Oro Ombo gitu. Maksudnya tempat menginap kami ya, di villa di area di lokasi Oro-Oro Ombo itu. Oke, beginilah suasana jalan ya, suasana jalan. Kita menjelajah suasana jalan di Kota Batu Malang. Ini kita sedang menuju kemana? Kita menuju ke alun-alun ya, alun-alun Kota Batu. Kebetulan ini malam Ahad ya, Sabtu malam Ahad. Tentu Sabtu itu sama Ahad itu hari libur ya. Ya, jadi momen-momen liburan tentu padat sekali. Tentu padat sekali. Mobil kita ini pun kita khawatir nggak dapat lokasi parkir ya. Kita khawatir mobil kita ini nggak dapat lokasi parkir. Nanti kalau nggak bisa parkir ya nggak apa-apa, kita turunkan peserta tur ya, penumpang di lokasi terdekat atau di lokasi alun-alun. Kemudian kita cari tempat parkiran tersendiri gitu. Yang penting
anggota wisata bisa menikmati malam hari ini, bisa nongkrong ya, bisa jalan-jalan, bisa melihat pemandangan malam terutama di alun-alun Kota Batu. Karena ini hari-hari liburan, jadi bisa kita pastikan nanti pasti ramai sekali. Nggak tahu di alun-alun Batu ada apa. Konon di sana banyak wahana ya, permainan-permainan, spot-spot foto ya, yang mau foto dengan robot-robot ada, bahkan yang mau foto dengan kuntilanak itu ada di sana. Yang mau foto dengan pocong, yang mau foto dengan hantu-hantu gitu. Ya lucu ya. Nah, jadi ajabnya manusia itu, harimau jadi tontonan. Padahal harimau itu hewan buas ya, hewan pembunuh ya, di rimba di tengah hutan. Tapi kena manusia dengan akalnya yang cerdas, harimau dan sejenisnya itu malah dijadikan tontonan. Nah, kemudian ada lagi dijadikan tontonan ini, pocong, kuntilanak itu malah dijadikan lucu-lucuan, dijadikan tontonan oleh makhluk yang bernama manusia. Dibuat spot foto ya. Jadi di alun-alun Kota Batu itu ada berbagai spot foto, ada ikon maskot robot-robot gitu itu. Kemudian ada juga itu tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi kuntilanakan atau pocongan ya, yaitu kelakar manusia ya. Nah, kelakar manusia, lucu-lucuan atau apalah tujuannya, yang jelas tentu kita baik sangka bahwa gitu-gitu itu hanya sebatas untuk semacam seru-seruan gitu, tidak lebih dari itu gitu. Jadi kita tidak berusaha memaknai yang tidak-tidak, gitu-gitu itu kita maknai sebagai wujud semacam seru-seruan ya, seru-seruan di antara kita saja gitu ya. Karena kalau gitu-gitu itu di Belanda nggak ada, di Perancis nggak ada, hanya ada di Jawa, hanya ada di Batu Malang gitu, spot foto dengan kuntilanak atau pocong gitu. Oke, sahabat Abah Marfaqih, ini masih di kawasan jalan menuju ke alun-alun Kota Batu. Kita lihat padat merayap ya. Kita lihat padat merayap. Jadi kami sekeluarga, keluarga besar, kami beserta ibu, beserta saudara-saudara kami, adik-adik kami ya, kemudian keponakan-keponakan kami sedang berlibur gitu ya, sedang healing gitu ya, healing ke Batu gitu judulnya. Sedang berlibur ke Kota Batu Malang. Jadi kita berangkatnya Sabtu pagi, kemudian kemarin kita langsung menuju ke tempat wisata di Santera de la Ponte. Kemudian setelah dari sana kita langsung menuju ke villa di Orombe itu, di perumahan Batu Hill ya. Tuh, kemudian sampai di sana sekitar jam 1 siang. Kita istirahat penuh sore harinya, dan jam 8 ini kita jalan-jalan lagi. Jadi ingin melihat suasana malam di Kota Batu Malang, terutama di kawasan alun-alunnya. Jadi katanya ramai sekali. Ini kita buktikan sejauh apa keramaiannya. Ini hiburan ya, ini semacam refreshing ya, refreshing. Jadi sekali tempo kita kegiatan seperti ini demi melonggarkan semacam pikiran, memperoleh wawasan baru, memperoleh hal-hal yang baru gitu. Tentu saja hiburan itu menyenangkan jika kita belum pernah ya, belum sama sekali melihat spot wisata atau destinasi wisata. Tapi bagi yang sudah pernah, tentu saja karena sudah pernah,
ya gimana gitu loh, nikmatnya berkurang gitu. Kita tuh betul-betul bisa menikmati destinasi wisata itu, yaitu mendatangi wisata, menikmati wisata yang sama sekali ya sebelumnya belum kita ketahui, jadi seru gitu. Tapi kalau sudah pernah, nah itu nikmatnya berkurang gitu. Karena gak tahu itu pada akhirnya menjadi nikmat di saat tahu gitu. Tapi kalau sudah tahu, itu tadi nikmatnya berkurang. Jadi destinasi wisata itu benar-benar nikmat karena memang kita belum tahu. Tapi kalau sudah tahu ya itu rata-rata bilang begitu. Oke, ini kita sudah tiba di alun-alun kota Batu Malang ya. Ini suasananya kita lihat. Kita ini sudah turun dari kendaraan kami tadi ya. Saudara kami memarkirkan mobilnya, dia masih cari lokasi parkir ya. Mudah-mudahan menemukan lokasi parkir yang aman ya, kemudian bisa menyusul rombongan kita di sini di alun-alun kota Batu ya. Ini kita sedang berjalan menuju ya. Ya nggak pakai menuju ya, jalan-jalan gitu saja. Jalan-jalan di tengah-tengah suasana ramai di alun-alun kota Batu. Banyak pengunjungnya, luar biasa. Kita lihat ini keponakan kami, ada Naya, ada Siva, ada Syafa ya. Ini keponakan kami. Nah itu, ini Siva yang digendong ibunya, ini Siva ya. Nah ini kita sudah berada di lokasi alun-alun. Kita lihat ini air mancur, ada spot foto apa ya di sana, itu bisa kita ambil foto dengan apa gitu. Di sini ada air mancur. Nah, ini ada boneka-boneka apa ini namanya, saya kurang paham. Ada boneka. Nah gitu, ini spot foto ya, kita bisa foto sama-sama kalau mau. Kalau enggak ya kita jalan-jalan, cukup kita jalan, kita kalau lapar ya beli perbekalan apa gitu, kemudian kita cari tempat nongkrong, kemudian kita maem sambil lihat situasi kanan kiri. Suasananya cukup ramai ya. Kita di sini itu yaitu lihat jalan itu, kita lihat ini penampakan ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ada penampakan di sini, ini spot foto ya. Spot foto ya, bisa berfoto dengan itu tadi, berbagai penampakan tadi. Nah ya, ini saudara-saudara kami, ini ibu kami, kita ajak jalan-jalan. Ini masih, nah ini kita spot foto ya. Ini mbak-mbaknya yang berposes atau berkostum hantu ya, hantu pocong ya. Kalau dalam Islam ya, hantu itu tidak ada, yang ada itu jin jahat atau jin yang jahil gitu. Dia melakukan kejahilan atau semacam kejahatan ya, menggoda atau mengganggu manusia dengan sihir-sihirnya gitu. Jadi di Islam tidak kenal istilah hantu. Di Islam hanya kenal istilah makhluk Allah yang bernama jin yang jahat atau jin yang usil, yang jahil gitu. Nah itu, dan seorang muslim diharamkan, tidak boleh takut sama jin, karena derajat manusia itu lebih tinggi dari makhluknya Allah yang bernama jin itu. Ini juga kita lihat di sini, nah ini ada kuntilanak ya, terkenal begitu ya, kuntilanak merah ya. Di Jawa itu ada kuntilanak merah, ada kuntilanak putih, macam-macam hantunya. Kalau di Belanda mungkin nggak ada ya. Hanya di Jawa hantu gitu-gitu itu ya kan, hantunya sendiri menyesuaikan audiennya. Jadi ini yang ada
Ini kita lihat. Kalau di Islam bagaimana? Di Islam tidak ada istilah hantu. Dalam akidah Islam kita yang ada itu, kalau sampai kita bertemu dengan fakta, dengan realita semacam yang kita sebut hantu, maka ketahuilah itu adalah teror atau gangguan dari jin yang jahat atau jin yang usil, ya. Itu tidak boleh seorang muslim takut pada jin, karena akidah Islam melarang kita takut pada apalagi makhluknya Allah yang tidak taat pada Allah. Itu sama sekali dalam hati seorang muslim tidak boleh gentar sedikit pun, harus tegas dan harus berani. Nah ini seperti ini bisa buat spot foto, ya, bagi yang punya nyali berani untuk foto di sampingnya, cuma jangan sentuh-sentuh ya. Iku anak wong aja cemok-cemok gitu. Ini spot foto ya. Lagi-lagi dalam Islam, dalam akidah Islam, apakah ada hantu? Kalau realitanya ada, maka itu tidak disebut hantu oleh Islam, tapi disebut teror atau gangguan jin jahat atau jin yang usil dengan segala sihir-sihirnya. Maka agama Islam sudah memberikan semacam benteng, ya, dengan membaca ayat kursi, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca kulhu yang ada itu benteng untuk melunturkan sihir gitu, ya, untuk melawan gangguan dari jin jahat. Karena makhluk Allah, kecuali manusia, malaikat, ya, hewan-hewan alam ini, ada juga makhluk Allah yang bernama jin. Dan itu makhluk Allah yang luar biasa, sangat bermacam-macam jenisnya gitu, makhluk jin itu. Dan mereka muhalaf, ya, mereka kena beban sama dengan kita, ya, kena beban gitu, ya, sama-sama nanti dituntut keimanannya kepada Allah. Jadi kena beban harus beriman kepada Allah. Itu ada makhluk yang diberi akal itu. Jadi mereka kalau tidak muslim, maka mereka distatuskan kafir, dan mereka nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang berat jika kafir. Jadi beruntung kita yang muslim, dan beruntung mereka para jin yang juga muslim. Gitu. Kita akan menjadi makhluk yang beruntung nanti, terutama di akhirat. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita jalan-jalan saja, nyantai, ini melepas semacam penat kerja, ya, kesibukan rumah tangga, kesibukan kerja di Surabaya terutama, ya, yang padat, ya. Ini kita harus gak pakai sibuk, tapi ini nyantai jalan-jalan. Lihat betapa banyak pengunjung di sini, semuanya menikmati spot foto, menikmati sama dengan yang kita nikmati gitu. Ini jadi posisinya ada maskat robotik, robot-robot ini bisa buat foto. Juga ada replika apel sebesar itu. Ini kotak apel, ya, jadi dibuat replika semacam buatan tiruan, ya, berbentuk buah apel itu. Nah, ini tempat menunggu, nongkrong di sini sangat nyantai, sangat enak. Kita beli makanan di mana, kita bungkus dong, kita buat camilan, kita nongkrong di sini sama kawan, sama teman, sama keluarga. Kita cari tongkrongan yang enak gitu, sambil melihat suasana ramai sekali. Ya, memang ada orang yang suka keramaian, namun aja orang introvert itu yang nggak terlalu suka keramaian. Ya suka, tapi lebih senang sepi. Keramaian itu gimana gitu loh. Jadi introvert itu lebih senang menyendiri, lebih suka sepi. Kalau di sini kurang cocok untuk yang introvert, ya. Ini suasananya ramai, ini senang orang-orang yang ekstrovert, bukan introvert.
Tuh kita lihat bersama-sama ini saudara-saudara kami, keponakan-keponakan kami sedang menikmati suasana malam hari di alun-alun Kota Batu. Kita lihat suasananya. Di situ ada pasar alun-alun Kota Batu, tempat berbagai kuliner ya. Silakan kalau mau belanja apa ke dalam pasar itu. Penuh sesak, maksudnya dempet-dempetan lapak-lapak pedagang itu. Ya, saya coba masuk ke dalam ya, betul-betul luar biasa. Lapak-lapak pedagang itu banyak sekali berdempet-dempetan dan payu kabeh, laku semua. Luar biasa. Segitu banyak lapak pedagang, segitu banyak pengunjung dan laku semua, dan ini perputaran ekonomi yang luar biasa. Ayo, katanya Cak Nun, negara wis cek turu ae. Iki masyarakat wis melaku dhewe-dhewe ngene iki, wis jalan ekonominya, wis perputaran ekonomi jalan. Gitu guyonane Cak Nun gitu. Nah, oke, sahabat Abang Fakih, kita lihat ini, kita nongkrong sambil ngemil ya. Kita habis beli sesuatu tadi ke dalam pasar, kemudian kita ngemil. Ini tempat-tempat nongkrong ya, tempat-tempat duduk-duduk itu memang untuk duduk-duduk ya, untuk jalan-jalan, lihat-lihat situasi gitu. Jadi sahabat Abang Fakih semua, kita masih berada di alun-alun Kota Batu ya. Kita menikmati suasana alun-alun Kota Batu. Kita lihat dari jauh itu tempat-tempat perbelanjaan ya, ada pasar alun-alun Kota Batu. Kita bisa cari jajanan berbagai kulineran yang kita butuhkan di situ. Ini kita lihat lapak-lapak pedagang di sini nih, coba lihat. Lapak-lapaknya berdesak-desakan ya, variasi dagangannya luar biasa banyak. Silakan coba lihat, ini ramai sekali, jadi memanjakan gitu ya. Yang suka jajan, yang suka ngemil, yang suka ya, ini tempatnya ini, silakan ke situ tadi belanja, bungkus-bungkus terus dibawa ke sini. Nah, ini alun-alun kota wisata Batu, ini air mancurnya di sini. Ya, halo Siva ya, ini keponakan kami. Ini Siva, keponakan kami. Perkenalkan untuk Anda semua, ini keponakan kami, Siva ya. Ini lucu sekali keponakan kami ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat dan nanti menjadi pribadi yang solehah, amin ya rabbal alamin. Ini kita di alun-alun kota wisata Batu. Nah, ini kita foto ya, kita coba foto dengan Siva. Oke, ini kita sedang menunggu nyantai bersama ibu ya, ibu kami di sini. Kita kita membersamai gitu ya, kita membersamai ibu untuk sekali tempo bersama-sama jalan-jalan refreshing. Halo Siva, ini Siva. Oke, ini keponakan kami yang sangat lucu. Doa kita mudah-mudahan kelak ketika dewasa Siva menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Ini kita berjalan menuju ya, kita sudah selesai dari alun-alun Kota Batu. Ini kita baru saja menyeberang, kita menuju ke tempat parkir mobil kita. Nah, ini kita berada di sepanjang trotoar. Kebetulan di sini trotoarnya hilang kabeh papingnya, direnovasi. Jadi saja sampai ke Sandung ya, lihat baik-baik jalan yang akan dilalui ya, karena banyak semacam batu yang berserakan, papengnya direnovasi. Nah, kita berjalan sebentar, sekitar 5 menit ya, menuju ke tempat mobil kami parkir tadi, karena nggak dapat parkiran di alun-alun Kota Batu tadi, full parkirannya, nggak dapat parkiran.
Nah, ini kita sudah berada di mobil. Belum ya, kita masih berjalan sebentar. Kita masih berjalan sebentar menuju mobil. Nah, ini kita masih berjalan sebentar menuju mobil ini bersama anggota keluarga. Memang agak jauh, nggak apa-apa, yang penting parkirannya aman gitu. Nah, kita jalan sekitar 5 menit sambil olahraga gitu. Nah, ini keponakan kami, Naya. Halo Naya, gitu ya, Naya. Oke, ini kita berjalan di sepanjang trotoar ya. Nah, itu Safa. Halo Safa. Naya sama Safa. Oke, masih kurang 1 menit lagi kita akan sampai. Dari jauh kita lihat mobil yang kita tumpangi ya, sudah kelihatan. Nah, itu kita parkir di sini karena parkiran untuk di alun-alun sudah penuh. Ya, ini malam Ahad. Nah, ini kita sudah sampai di mobil kita. Kita sudah sampai. Halo Syifa, halo Syifa. Nah, ini keponakan kami Syifa. Halo Syifa, gitu. Oke, sahabat Abu Marfaqih, begitulah tadi kita sudah menikmati suasana alun-alun Kota Batu. Sekarang kita menuju ya kembali ke penginapan kita di perumahan Batu Hill di daerah Oro-Oro Ombo ya. Oke, kita akan menuju ke penginapan atau ke villa perumahan Batu Hill di Oro-Oro Ombo gitu, di kawasan Batu Malang. Oke, sahabat Abu Marfaqih, memang hiburan atau semacam jalan-jalan malam ini ya sebagai bentuk mungkin semacam refreshing gitu. Kalau tadi di villa ya bisa istirahat, cuma kita sudah berada di kawasan kota wisata. Nggak enak kalau kita nggak keluar untuk jalan-jalan menikmati suasana ya. Kalau senang nyamil, senang jajanan ya bisa itu tadi, belanja jajanan yang diinginkan apa, kemudian diemil-emil sambil duduk-duduk di kawasan alun-alun melihat suasana kanan kiri yang sangat ramai. Tuh, jadi seperti nyantai gitu ya, nongkrong gitu, melepas semacam penat gitu. Kemudian dianggap cukup, kita pulang, kita kembali ke penginapan untuk istirahat, di penginapan. Oke, sahabat Abu Marfaqih yang tercinta dimanapun Anda berada, kita masih di sini menuju perjalanan ya, menuju ke villa ya perumahan Batu Hill. Ini sebentar lagi kita sampai, kita ambil kanan. Nah, ini kita ambil kanan, kita akan sampai di villa Batu Hill ya, sekitar setengah menit lagi. Kita akan sampai di villa Batu Hill. Kita sudah agak lelah, kita butuh istirahat lagi. Itu ini kita masih posisi naik, kita ambil kiri, nyerang kiri. Nah, ini baru kita sudah sampai, ini penginapan atau villa kami. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sejahtera buat semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.